Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk berpikir bahwa semua yang Anda yakini selama 35, 40, bahkan 50 tahun mungkin hanyalah kepalsuan belaka? Semuanya, konsep Anda tentang kesuksesan, uang, hubungan, bahkan siapa diri Anda sebenarnya. Bagaimana jika saya katakan bahwa seluruh hidup Anda telah dibentuk oleh sebuah program yang bahkan tidak Anda sadari keberadaannya? Dan yang lebih buruk, program ini bahkan bukan ciptaan Anda. Percayalah, realitas Anda saat ini bukanlah hasil dari apa yang Anda inginkan, tetapi dari apa yang telah ditanamkan di dalam diri Anda. Dan hari ini, saya akan membuktikannya. Sepanjang sebagian besar hidup saya percaya bahwa saya terbatas. Dan Anda tahu, saya benar-benar mengira itu adalah kebenaran. Saya dibesarkan dengan keyakinan bahwa tanpa pendidikan, saya tidak akan menjadi apa-apa, bahwa hanya orang-orang cerdas dan bergelar yang bisa sukses. Bertahun-tahun, saya membawa keyakinan ini seperti hukuman seumur hidup. Pada usia 26 tahun, penghasilan saya hanya $4.000 setahun dan saya memiliki hutang $6.000. Saya selalu sakit, kurang energi, dan kehilangan arah. Saya melihat hidup saya dan berpikir, inilah yang pantas saya dapatkan, inilah jati diri saya. Tetapi izinkan saya bertanya sesuatu, berapa kali Anda berpikir seperti itu? Berapa kali Anda melihat rekening bank Anda, tagihan Anda, hidup Anda, dan percaya bahwa itulah takdir Anda? Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri, sudah terlambat bagi saya? Jika itu pernah terlintas dalam pikiran Anda, izinkan saya memberitahu Anda tidak sendirian. Tetapi izinkan saya juga memberitahu Anda sesuatu yang akan membuat pikiran Anda tercengang. Itu adalah kebohongan. Kebohongan yang telah Anda percayai selama bertahun-tahun, mungkin beberapa dekade. Dan tahukah Anda apa yang lebih buruk? Kebohongan itu tidak berasal dari dalam diri Anda. Itu ditempatkan di sana. Sejak kecil, Anda telah diprogram untuk percaya pada keterbatasan. Diprogram untuk menerima standar. Diprogram untuk tidak mempertanyakan. Dan itulah mengapa bahkan setelah bertahun-tahun, bahkan dengan usaha, bahkan bekerja keras, tidak ada yang tampak berubah. Apakah Anda melihatnya? Ini bukan kurangnya usaha. Ini adalah kurangnya kesadaran. Sekarang dengarkan baik-baik. Anda adalah energi. Segala sesuatu yang ada adalah energi. Einstein berkata, segala sesuatu adalah energi dan hanya itu adanya. Sesuaikan frekuensi realitas yang Anda inginkan dan Anda tidak akan bisa tidak mendapatkannya. Saya tidak berbicara tentang filsafat murahan, saya berbicara tentang fisika. Ini adalah sains. Tetapi Anda tidak pernah diajari ini. Di sekolah mereka mengajari Anda matematika, mereka mengajari Anda sejarah, tetapi tidak seorang pun pernah mengajari Anda cara menggunakan pikiran Anda. Dan pikiran Anda adalah kekuatan paling ampuh yang ada. Semuanya dimulai dari sana. Ketika saya menemukan ini, itu seperti dunia baru terbuka di hadapan saya. Saya mengerti bahwa masalahnya bukanlah siapa saya, tetapi siapa yang saya yakini. Itu adalah titik balik utama pertama dalam hidup saya. Dan saya ingin Anda merasakan ini sekarang. Siapa yang Anda yakini saat ini? Seorang pekerja biasa, seseorang yang hidup untuk membayar tagihan. Seorang orang tua yang melakukan yang terbaik tetapi merasa selalu ada yang kurang. Sekarang, jawab saya, siapa yang meyakinkan Anda bahwa ini adalah batas Anda? Siapa yang mengatakan bahwa Anda tidak dapat memiliki semua yang Anda inginkan? Saya akan memberitahu Anda sesuatu yang mungkin menyakitkan untuk didengar. Sebagian besar orang yang Anda kenal tidak benar-benar hidup. Mereka hanya bertahan hidup. Mereka mengikuti naskah yang ditulis oleh seseorang yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Mereka bangun, bekerja, membayar tagihan, dan menunggu akhir pekan untuk memiliki beberapa jam kebebasan. Dan itu bukanlah hidup, itu adalah keberadaan.
Anda merasakannya dalam tulang Anda, bukan? Itulah mengapa, bahkan ketika Anda mencapai sesuatu, Anda masih merasa hampa. Karena jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa Anda terlahir untuk lebih dari itu. Dan disinilah semuanya berubah. Anda tidak terbatas. Anda tidak pernah terbatas. Anda diciptakan menurut gambar dan rupa sesuatu yang tak terbatas. Ini berarti ada kekuatan di dalam diri Anda yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Kekuatan yang dapat mengubah segalanya. Saya tidak berbicara tentang motivasi, saya berbicara tentang hukum. Sama seperti hukum gravitasi, hukum ini berlaku untuk semua orang. Itu adalah hukum getaran. Segala sesuatu bergetar, segala sesuatu bergerak, tidak ada yang diam. Dan frekuensi Anda menentukan apa yang Anda tarik. Saat ini, frekuensi yang Anda pancarkan adalah hasil dari keyakinan yang telah Anda terima sebagai kebenaran. Tetapi bagaimana jika Anda dapat mengubah frekuensi itu? Bagaimana jika Anda dapat terhubung dengan semua yang Anda inginkan? Saya akan memberitahu Anda bisa. Tetapi pertama-tama, Anda perlu melakukan sesuatu yang sangat penting. Berhenti mempercayai kebohongan yang telah mereka ulangi kepada Anda sepanjang hidup Anda. Kebohongan bahwa Anda tidak mampu, kebohongan bahwa uang itu sulit, kebohongan bahwa Anda tidak pantas mendapatkannya. Saya menjalani kebohongan itu untuk waktu yang lama, dan saya tahu bagaimana rasanya bangun setiap hari berpikir bahwa itu tidak akan berhasil. Saya tahu bagaimana rasanya merasakan beban di dada Anda, rasa takut tidak mampu membayar tagihan, rasa takut gagal lagi. Tetapi izinkan saya memberitahu Anda, ketika saya menemukan bahwa semua itu tidak nyata, semuanya berubah. Hari ini, saya ingin Anda memikirkan ini dengan segenap kekuatan Anda. Bagaimana jika semua yang Anda percayai sampai sekarang adalah salah? Bagaimana jika kehidupan yang selalu Anda impikan sedang menunggu Anda? Hanya karena Anda tidak pernah percaya itu mungkin. Pertanyaan ini mungkin menjadi kunci yang membuka pintu menuju semua yang Anda inginkan. Dan saya tidak mengatakan ini untuk mendorong Anda. Saya mengatakannya karena saya telah mengalaminya. Karena saya keluar dari jurang keputusasaan. Karena saya membuktikan bahwa hukum ini berhasil. Sekarang jawab saya, apakah Anda siap untuk berhenti menjalani kebohongan? Karena jika Anda siap, maka sudah waktunya untuk mengubah segalanya. Bukan besok, bukan ketika Anda bisa, sekarang. Saya ingin menceritakan sesuatu yang terjadi pada saya. Sesuatu yang selama bertahun-tahun saya malu untuk akui. Saya adalah seorang pecundang. Saya tidak mengatakan ini untuk menjadi dramatis. Saya benar-benar percaya bahwa saya tidak berharga. Saya dibesarkan dengan gagasan bahwa saya tidak cukup baik. Saya tidak pernah menjadi siswa yang cerdas. Saya kurang disiplin dan visi. Dan ini dikonfirmasi ketika saya putus sekolah. Saya bahkan tidak menyelesaikan sekolah dasar. Setelah itu, hidup saya adalah serangkaian pekerjaan yang saya benci. Selalu melakukan apa yang tersisa, tidak pernah apa yang saya inginkan. Saya bekerja di pabrik, pom bensin, mengganti ban, mencuci mobil. Saya hanya melakukan apa saja untuk bertahan hidup. Dan untuk sementara waktu, saya pikir angkatan laut akan menjadi solusi. Saya bergabung, tetapi bahkan itu tidak berhasil. Saya bahkan tidak pernah sampai berlayar. Saya terjebak di darat, kehilangan arah, tanpa rencana. Dan setelah saya keluar, keadaan hanya menjadi lebih buruk. Pada usia 26 tahun, saya bangkrut. Saya berhutang $6.000. Untuk memberi Anda gambaran, pada waktu itu adalah kekayaan bagi saya. Saya menghasilkan $4.000 setahun. Hitunglah. Saya berhutang lebih dari yang bisa saya bayarkan dalam 1 tahun kerja penuh. Dan yang lebih buruk lagi, saya selalu sakit, selalu kesakitan, selalu lelah. Saya melihat diri saya dan berpikir, inilah jati diri saya. Seorang pecundang,
seorang pria tanpa masa depan. Dan tahukah Anda apa yang paling menyakitkan? Percaya bahwa Anda terlahir untuk ini, bahwa tidak ada jalan keluar lain, dan mungkin Anda tahu persis seperti apa perasaan itu. Bangun setiap hari tanpa energi, dengan tekanan di dada Anda, tanpa harapan bahwa keadaan akan berubah. Saya mengalaminya. Itulah mengapa saya tahu ini tidak mudah, dan saya percaya solusinya adalah bekerja lebih keras. Jadi saya mencoba, saya lembur, mengambil pekerjaan apapun. Tetapi semakin banyak saya bekerja, semakin banyak hutang saya. Pernahkah Anda merasakan itu? Perasaan itu, tidak peduli seberapa keras Anda berjuang, Anda tidak pernah bergerak. Saya bertanya-tanya, mengapa saya? Mengapa hidup begitu sulit? Saya percaya itu adalah nasib buruk, kurangnya kesempatan, kurangnya segalanya. Tetapi kenyataannya, itu bukanlah semuanya. Suatu hari, sesuatu terjadi. Saya berada di pemadam kebakaran karena setelah begitu banyak pekerjaan buruk, saya mendapatkan posisi di sana. Dan di sanalah seorang pria mengubah hidup saya. Namanya Ray Stanford. Setelah percakapan, dia menatap saya dan mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Bob, kau adalah salah satu pria paling sengsara yang pernah kutemui. Dan dia benar. Saya selalu sakit, selalu bangkrut, selalu mengeluh. Dan dia mengajukan pertanyaan yang mengubah segalanya. Apakah Anda membaca? Saya berkata, tidak, saya tidak membaca. Saya tidak bisa membaca dengan baik. Dia tersenyum dan berkata, itu sebabnya Anda seperti ini. Anda tidak tahu apapun tentang diri Anda. Hari itu dia memberi saya sebuah buku, Think and Grow Rich, dan saya mulai membaca. Awalnya saya tidak mengerti semuanya, tetapi satu kalimat menangkap perhatian saya. Segala sesuatu dimulai di dalam pikiran. Saya belum pernah mendengar itu sebelumnya. Saya selalu percaya bahwa hidup hanyalah keberuntungan atau kerja keras. Dan untuk pertama kalinya saya berpikir, bagaimana jika ini benar? Bagaimana jika saya dapat mengubah hidup saya? Pertanyaan itu membakar sesuatu di dalam diri saya. Saya memutuskan untuk percaya, bahkan tanpa mengerti. Saya mulai melakukan apa yang dikatakan buku itu. Saya menuliskan tujuan saya di selembar kertas. Saya akan menghasilkan $25.000. Bagi seseorang yang menghasilkan $4.000 setahun, itu adalah hal yang absurd. Tetapi saya menuliskannya, saya membawa selembar kertas itu di saku saya, dan setiap kali saya menyentuhnya, saya memvisualisasikannya dalam pikiran saya. Awalnya, tidak ada yang terjadi, tetapi saya terus melakukannya. Dan dalam waktu kurang dari setahun, penghasilan saya melonjak menjadi $175.000. Saya terbebas dari hutang, saya mulai hidup, dan saya tidak pernah kembali ke kehidupan yang sengsara itu. Mengapa saya menceritakan ini kepada Anda? Karena mungkin Anda berada di tempat yang sama seperti saya. Terperangkap, tanpa jalan keluar, takut. Dan saya ingin Anda mengerti, ini tidak menentukan Anda. Ini bukanlah jati diri Anda. Ini hanyalah hasil dari keyakinan yang telah Anda terima sampai sekarang. Jika saya, seorang pria tanpa pendidikan, bangkrut, sakit, berhasil mengubah segalanya, Anda pun bisa. Sekarang jawab saya, bagaimana jika semua yang Anda percayai tentang diri Anda adalah kebohongan? Bagaimana jika ada kekuatan di dalam diri Anda yang mampu mengubah hidup Anda sepenuhnya? Karena saya akan memberitahu Anda yang sebenarnya. Itu ada. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana menggunakan kekuatan itu. Tetapi pertama-tama, Anda perlu melakukan sesuatu yang sangat sederhana dan sangat sulit pada saat yang sama. Berhenti mempercayai kebohongan yang telah mereka ulangi kepada Anda selama 35, 40, atau 50 tahun. Apakah Anda bersedia melakukan itu? Karena jika Anda bersedia, hidup Anda tidak akan pernah sama.
Anda dibesarkan dengan keyakinan bahwa Anda harus melihat untuk percaya, bukan? Ungkapan itu tampak begitu tidak berbahaya, tetapi itu adalah racun yang diam-diam. Itu menghancurkan mimpi, membatasi kehidupan, dan menciptakan generasi orang yang terperangkap dalam realitas yang biasa-biasa saja. Karena jika Anda hanya percaya apa yang Anda lihat, Anda akan dikutuk untuk mengulangi apa yang sudah ada. Dan jika apa yang Anda lihat hari ini bukanlah apa yang Anda inginkan, tebak apa? Anda tidak akan pernah keluar dari sana. Saya ingin Anda berpikir bersama saya. Berapa banyak hal penting dalam hidup Anda yang tidak dapat Anda lihat. Anda tidak dapat melihat udara, tetapi itu ada di sana. Anda tidak melihat listrik mengalir melalui kabel, namun ia menerangi rumah Anda. Jadi katakanlah, mengapa Anda berpikir Anda perlu melihatnya terlebih dahulu untuk mempercayainya? Itu adalah kebohongan yang Anda terima tanpa pertanyaan. Dan kebohongan itu telah merugikan Anda banyak. Itu mencuri mimpi Anda, mencuri peluang Anda, mencuri tahun-tahun hidup Anda. Saya menjalani kebohongan itu untuk waktu yang lama. Saya percaya bahwa untuk mengubah hidup saya membutuhkan uang. Saya percaya bahwa untuk sukses, saya membutuhkan keberuntungan atau gelar. Tapi izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang akan membuat Anda tidak nyaman. Itu tidak benar. Saya kenal orang-orang bergelar yang tidak mampu membayar tagihan mereka. Saya kenal orang-orang beruntung yang kehilangan segalanya karena mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Dan saya kenal orang-orang sederhana yang memahami cara menggunakan pikiran mereka dan membangun kerajaan. Kelemahan fatalnya adalah percaya bahwa keadaan menentukan hidup Anda. Anda berpikir Anda tidak dapat menghasilkan lebih banyak karena gaji Anda rendah. Anda berpikir Anda tidak dapat memulai bisnis karena Anda tidak memiliki modal. Anda berpikir Anda tidak dapat berubah karena Anda terlalu tua. Dan semua itu adalah kebohongan. Kenyataannya adalah Anda tidak dikendalikan oleh keadaan. Anda dikendalikan oleh apa yang Anda percayai tentang keadaan tersebut. Dan itu ada dalam paradigma Anda. Sekarang saya ingin Anda melihat hidup Anda. Pikirkan tentang 10, 15, 20 tahun terakhir. Apa yang benar-benar berubah? Mungkin Anda berganti pekerjaan, pindah rumah, bahkan mendapat kenaikan gaji. Tapi jauh di lubuk hati, perasaan itu sama, bukan? Perjuangan yang terus-menerus, perasaan bahwa ada sesuatu yang hilang, rasa takut, tidak mampu mengatasi. Mengapa ini terjadi? Karena Anda mengulangi pola mental. Anda mengubah pemandangan, tetapi Anda tidak mengubah programnya. Saya akan memberi Anda contoh nyata. Tahukah Anda mengapa 70% orang yang memenangkan lotre kehilangan segalanya dalam beberapa tahun? Karena mereka menerima uang, tetapi mereka tidak mengubah pikiran mereka. Mereka melanjutkan dengan getaran kelangkaan yang sama. Dan tahukah Anda mengapa atlet yang menghasilkan jutaan dolar akhirnya bangkrut setelah mereka berhenti bermain? Karena alasan yang sama, karena bukan uang yang mengubah hidup. Itu adalah kesadaran, dan kesadaran tidak datang dari luar. Itu datang dari dalam. Saya juga jatuh ke dalam jebakan ini. Ketika saya mulai menghasilkan uang, saya berpikir, sekarang saya aman. Tapi tahukah Anda apa yang terjadi? Saya menghabiskan semuanya. Saya pergi ke London berjudi di kasino, menghabiskan uang seolah tidak ada hari esok. Karena di dalam saya masih orang yang miskin itu. Saya punya uang, tetapi saya belum mengubah paradigma saya. Dan jika saya tidak memahaminya, saya akan kehilangan segalanya. Sekarang, saya ingin Anda memikirkan sesuatu. Berapa kali Anda telah mencoba mengubah hidup Anda dan gagal? Berapa kali Anda memulai diet dan berhenti? Berapa kali Anda membuat rencana keuangan dan menyerah? Berapa kali Anda bersumpah Anda akan menabung dan bulan berikutnya Anda kembali kekurangan uang? Ini bukan kurangnya kemauan. Ini adalah sebuah program.
Dan Anda tidak akan mengubah hidup Anda dengan mencoba melawannya. Anda perlu menggantinya. Dan disitulah kuncinya terletak. Apa yang Anda percayai mengendalikan segalanya. Jika Anda percaya sulit untuk menghasilkan uang, maka akan sulit. Jika Anda percaya Anda tidak pantas untuk makmur, Anda akan menyabotase diri sendiri setiap kali keadaan mulai membaik. Jika Anda percaya sudah terlambat untuk berubah, Anda tidak akan pernah benar-benar mencoba. Semuanya dimulai dengan apa yang Anda percayai. Saya tahu ini sulit untuk didengar, karena itu berarti jika hidup Anda tidak seperti yang Anda inginkan, itu karena Anda telah menerima kepercayaan yang salah. Tetapi saya juga tahu bahwa ini membebaskan, karena jika Anda dapat menerima suatu kepercayaan, Anda dapat menolaknya, Anda dapat memilih yang lain, dan itulah yang akan mengubah segalanya. Sekarang katakanlah, berapa tahun lagi Anda akan terus percaya pada kebohongan? Berapa banyak mimpi lagi yang akan Anda kubur karena Anda pikir Anda tidak bisa? Berapa kali lagi Anda akan melihat ke cermin dan melihat seseorang yang lebih kecil dari diri Anda sebenarnya? Saya akan memberitahu Anda, kesalahan itu bukanlah kesalahan Anda. Itu adalah sistem yang melatih Anda untuk berpikir seperti ini. Tetapi mulai sekarang, jika Anda terus percaya, tanggung jawab menjadi milik Anda. Jadi izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda bersedia untuk mematahkan pola ini? Karena jika Anda mau, apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah hidup Anda. Ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan segalanya dalam hidup Anda. Setiap keputusan yang Anda buat, setiap peluang yang Anda ambil atau lewatkan, setiap hasil yang Anda miliki hari ini, semuanya diperintah olehnya. Dan kekuatan ini bukanlah keberuntungan, itu bukanlah takdir, itu bukanlah nasib buruk. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak Anda sadari keberadaannya. Tetapi itu ada di sana, bekerja diam-diam, tanpa lelah, membentuk realitas Anda. Kekuatan ini disebut paradigma. Sekarang, jawablah dengan jujur. Berapa kali Anda mengatakan pada diri sendiri, saya tahu apa yang harus saya lakukan, tetapi saya tidak bisa. Berapa kali Anda berpikir, saya tahu saya perlu menabung, tetapi saya kembali menghabiskan uang, atau saya tahu saya perlu berganti pekerjaan, tetapi saya tetap di sini. Tahukah Anda mengapa ini terjadi? Karena mengetahui saja tidak cukup, informasi tidak mengubah hidup. Jika demikian, siapapun yang bergelar akan kaya, sehat, dan bahagia. Tetapi tahukah Anda siapapun yang memiliki gelar sarjana, gelar pasca sarjana, yang masih hidup dalam hutang, tidak bahagia, frustrasi? Jadi katakanlah, mengapa ini terjadi? Karena paradigma lebih kuat daripada pengetahuan. Apa itu paradigma? Ini adalah serangkaian kepercayaan dan kebiasaan yang tertanam diprogram ke dalam pikiran Anda sejak kecil. Itu ada di alam bawah sadar Anda, dan itulah yang menentukan bagaimana Anda bertindak, bagaimana Anda merasa, dan bagaimana Anda bereaksi terhadap semuanya. Itu seperti autopilot. Dan tahukah Anda apa masalahnya? Anda tidak memilih pilot ini. Itu dipasang oleh orang lain. Orang tua Anda, guru Anda, masyarakat, budaya tempat Anda tumbuh. Saya akan memberi Anda contoh. Ketika Anda lahir, pikiran Anda seperti halaman kosong. Segala sesuatu yang mereka katakan di sekitar Anda direkam. Uang tidak tumbuh di pohon. Siapa yang lahir miskin akan mati miskin. Anda harus bekerja keras untuk bertahan hidup. Hidup tidak mudah. Dan itu menjadi dasar perilaku Anda. Itulah mengapa, bahkan jika hari ini Anda memiliki akses ke informasi, bahkan jika Anda tahu apa yang harus Anda lakukan, Anda terus mengulangi pola yang sama. Karena orang yang memerintah hidup Anda bukanlah pikiran sadar Anda, itu adalah alam bawah sadar Anda. Ingin melihat seberapa benar ini? Pikirkan tentang seseorang yang mencoba menurunkan berat badan. Orang tersebut tahu persis apa yang perlu mereka lakukan. Makan lebih sedikit,
berolahraga lebih banyak. Mereka tahu semua diet, semua metode. Tetapi pada akhirnya mereka makan apa yang mereka katakan tidak akan mereka makan. Mengapa? Karena pemrograman mereka mengatakan, Anda tidak bisa, Anda selalu menyerah, begitulah adanya Anda. Itu adalah paradigma, dan itu sama dengan uang. Anda ingin makmur, Anda ingin mendapatkan lebih banyak, tetapi pikiran Anda diprogram untuk percaya bahwa ini tidak mungkin, bahwa itu salah, bahwa itu hanya untuk beberapa orang terpilih. Saya mengalaminya. Ketika saya mulai menghasilkan uang, apakah Anda pikir hidup saya berubah dalam semalam? Tidak. Karena di dalam saya masih orang yang miskin itu. Saya telah membayar tagihan saya, tetapi saya terus menghabiskan semuanya. Saya pergi ke kasino dan berjudi tanpa berpikir. Bukan karena saya tidak bertanggung jawab, tetapi karena paradigma saya masih berupa kelangkaan. Saya tidak tahu bagaimana menyimpannya, saya tidak tahu bagaimana melipat gandakannya. Dan tahukah Anda kapan itu berubah? Ketika saya mengerti bahwa saya perlu mengubah pemrograman, bukan hanya tindakannya. Sekarang, izinkan saya bertanya kepada Anda. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa Anda telah mengulangi hasil yang sama selama bertahun-tahun? Mungkin dalam hal yang berbeda, tetapi dengan pola yang sama. Anda mendapatkan dan kehilangan. Anda mencapai sesuatu dan kemudian kembali. Dan Anda bertanya pada diri sendiri, mengapa saya? Apa yang saya lakukan salah? Jawabannya adalah, Anda tidak salah. Anda hanya diprogram. Tetapi kabar baiknya adalah program ini dapat ditulis ulang. Dan ketika Anda menulis ulang, semuanya berubah. Dan saya ingin Anda membuktikan ini kepada diri Anda sendiri sekarang. Mari kita lakukan tantangan sederhana tetapi ampuh. Selama 7 hari, amati pikiran Anda tentang uang. Setiap kali Anda memikirkan sesuatu yang negatif, seperti saya tidak dapat membeli ini terlalu mahal, uang itu sulit, gantilah dengan uang datang kepada saya dengan mudah dan berlimpah. Jangan hanya mengatakannya, rasakan. Bayangkan bagaimana jadinya jika itu benar. Lakukan ini selama 7 hari. Mengapa ini berhasil? Karena setiap pengulangan adalah kesan baru pada alam bawah sadar Anda. Begitulah cara Anda mulai mengubah paradigma Anda. Sekarang katakanlah, jika Anda mengulangi ini setiap hari, apakah Anda pikir tidak akan ada yang berubah? Atau akankah Anda untuk pertama kalinya mulai mengendalikan hidup Anda? Karena pilihan ada di tangan Anda. Anda dapat melanjutkan dengan autopilot atau mengambil kendali. Tetapi saya dapat menjamin Anda satu hal. Ketika Anda mengubah apa yang ada di dalam, tidak ada yang di luar yang tetap sama. Semuanya bergetar. Tidak ada yang diam. Tidak ada. Ini bukan ide bagus untuk memotivasi Anda. Ini adalah fakta ilmiah. Fisika kuantum membuktikan bahwa segala sesuatu di alam semesta adalah energi yang bergerak. Dari bintang hingga kursi tempat Anda duduk, bahkan tubuh Anda, bahkan pikiran Anda. Ini berarti bahwa pikiran Anda bukan hanya ide-ide lepas, tetapi gelombang energi yang bergerak melalui ruang dan kembali kepada Anda dalam bentuk hasil. Sekarang, berhenti dan pikirkan, berapa kali Anda telah mengulang pada diri sendiri hal-hal seperti, uang itu sulit, itu bukan untuk saya tidak akan pernah bisa. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda memancarkan frekuensi. Dan apa yang dilakukan alam semesta, itu mengembalikannya pada frekuensi yang sama. Jika Anda menggetarkan kelangkaan, Anda menarik kelangkaan. Jika Anda menggetarkan ketakutan, Anda menarik situasi yang memperkuat ketakutan. Tetapi ketika Anda menggetarkan kelimpahan, ketika Anda merasakan rasa syukur, ketika Anda fokus pada apa yang Anda inginkan daripada apa yang Anda takuti, Anda mengubah frekuensi Anda dan itu mengubah segalanya di sekitar Anda. Ingin bukti ini?
Albert Einstein, salah satu jenius terbesar dalam sejarah, berkata, segala sesuatu adalah energi dan hanya itu. Sesuaikan frekuensi realitas yang Anda inginkan dan Anda tidak dapat tidak mendapatkannya. Tidak ada cara lain. Dia tidak mengatakan mungkin berhasil, dia mengatakan Anda tidak dapat tidak mendapatkannya. Ini bukan filsafat, ini fisika. Saya menemukan ini dalam praktik. Pada 1973, saya duduk sendirian di sofa sebuah rumah kecil di Maplewood Lane, tanpa apapun kecuali mimpi. Saya menulis di selembar kertas. Saya akan membangun sebuah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Sekarang berhenti dan pikirkan, saya sendirian, tidak ada tim, tidak ada struktur, tidak ada uang. Tetapi saya memiliki gambaran yang jelas dalam pikiran saya. Saya melihatnya setiap hari. Rasanya nyata. Dan saya tidak menyerah. Bertahun-tahun kemudian, saya mendapat telepon. Bob, kita ada di setiap negara di dunia. Apa yang saya tulis, apa yang saya bayangkan menjadi kenyataan. Dan itu bukan sihir, itu hukum. Dan inilah kuncinya. Anda menarik ke dalam hidup Anda apa yang selaras dengan getaran Anda. Ini seperti stasiun radio. Jika Anda menyetel ke 98,5 FM, Anda tidak akan mendengar 102,3. Namun, kebanyakan orang hidup dengan frekuensi yang salah dan mengharapkan untuk mendengar musik yang tepat. Mereka menginginkan kemakmuran, tetapi mereka memancarkan rasa takut. Mereka menginginkan kesehatan, tetapi mereka memancarkan penyakit. Mereka menginginkan cinta, tetapi mereka memancarkan kekurangan. Apakah Anda melihat betapa gilanya itu? Sekarang, izinkan saya bertanya, apa yang Anda pancarkan? Frekuensi apa yang Anda pancarkan ke alam semesta? Karena saya akan memberitahu Anda, bukan apa yang Anda ucapkan dengan lantang yang penting, tetapi apa yang Anda rasakan. Jika Anda mengatakan, saya menginginkan kekayaan, tetapi di dalam hati, Anda takut tidak dapat membayar tagihan Anda memancarkan kelangkaan. Dan itulah yang akan kembali kepada Anda. Ingin mengubahnya? Mari kita lakukan sesuatu yang hebat. Selama 3 hari ke depan, sebelum tidur, pejamkan mata selama 5 menit dan bayangkan kehidupan yang Anda inginkan seolah-olah itu sudah nyata. Rasakan emosinya. Lihat detailnya. Jika itu uang, bayangkan rekening bank Anda dengan jumlah yang Anda inginkan. Jika itu kesehatan, bayangkan diri Anda energik, bahagia, melakukan apa yang Anda sukai. Jika itu hubungan, bayangkan adegan sempurna dengan orang tersebut. Lakukan ini dengan emosi sebanyak mungkin. Mengapa ini berhasil? Karena pikiran tidak membedakan antara apa yang nyata dan apa yang dibayangkan. Setiap kali Anda melakukan ini, Anda menyesuaikan frekuensi Anda. Sekarang beritahu saya, apakah 5 menit sehari sepadan untuk mengubah sisa hidup Anda? Karena saya dapat menjamin Anda, jika Anda melakukan ini setiap hari, sesuatu akan mulai berubah. Hal-hal kecil pada awalnya, kemudian hal-hal besar. Begitulah awal dari semuanya, dengan perubahan getaran. Ada perbedaan besar antara mereka yang mencapai semua yang mereka inginkan, dan mereka yang menghabiskan seluruh hidup mereka hanya bermimpi. Dan tahukah Anda apa perbedaannya? Kesadaran. Bukan kecerdasan, bukan keberuntungan, bukan bakat. Itu kesadaran. Itu kemampuan untuk benar-benar berpikir, sementara kebanyakan orang hanya bereaksi. Earl Nightingale dulu mengatakan, manusia sama sekali tidak berpikir, dan dia benar. Kebanyakan orang tidak berpikir. Mereka percaya bahwa berpikir adalah memiliki aktivitas mental, tetapi itu bukan berpikir, itu bereaksi terhadap rangsangan. Berpikir sejati adalah menggunakan kemampuan pikiran yang lebih tinggi, persepsi, imajinasi, kemauan, akal, ingatan, intuisi.
Saat Anda menciptakan, bukan hanya menerima. Sekarang, lihatlah sekeliling Anda. Berapa banyak orang yang Anda kenal menghabiskan hidup mereka dengan mengeluh, menyalahkan pemerintah, ekonomi, atasan mereka, keluarga mereka. Mereka terus mengatakan bahwa mereka ingin berubah, tetapi mereka terus melakukan hal yang sama. Ingin tahu mengapa? Karena mereka tidak berpikir. Mereka tidak menggunakan pikiran mereka untuk menciptakan, hanya untuk bereaksi. Dan itulah perbedaan besar antara mereka yang menang dan mereka yang menyerah. Ingin contoh? Oprah Winfrey, seorang wanita yang lahir dari keluarga miskin, mengalami pelecehan, menghadapi prasangka, dan namun menjadi salah satu wanita paling berpengaruh dan kaya di planet ini. Bagaimana itu bisa terjadi? Dia mengerti bahwa pikiran adalah kuncinya. Dia selalu berbicara tentang visualisasi, tentang menjaga gambaran yang jelas, tentang apa yang dia inginkan, tentang percaya sebelum melihat. Dia menyesuaikan frekuensinya dengan kehidupan yang dia inginkan. Bahkan ketika segala sesuatu di sekitarnya mengatakan itu tidak mungkin. Sekarang, saya ingin Anda memikirkan sesuatu. Berapa banyak bakat yang telah hilang selama perjalanan? Berapa banyak orang yang mampu seperti Oprah, seperti Steve Jobs, seperti Will Smith menyerah karena mereka percaya pada kebohongan yang mereka dengar, karena mereka membiarkan diri mereka dikendalikan oleh paradigma. Mungkin Anda mengenal seseorang seperti itu. Mungkin Anda mengalaminya sekarang. Mungkin Anda memiliki mimpi yang tidak pernah terwujud karena Anda berpikir sudah terlambat atau bahwa Anda tidak memiliki kapasitas. Tetapi saya akan memberitahu Anda, itu tidak benar. Anda tidak menyerah karena Anda lemah. Anda menyerah karena Anda tidak menyadari kekuatan yang Anda miliki. Dan tahukah Anda bagian yang paling menyakitkan? Adalah bahwa jauh di lubuk hati Anda merasa Anda terlahir untuk sesuatu yang lebih besar. Anda merasa Anda bisa melakukan lebih banyak, menjadi lebih banyak, memiliki lebih banyak. Tetapi suara itu diredam oleh rasa takut, oleh keraguan, oleh pemrograman lama. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda yang dapat mengubah segalanya. Berapa lama lagi Anda akan menerima hidup di bawah potensi Anda? Berapa lama Anda akan puas dengan kehidupan yang hambar ketika Anda dapat menjalani sesuatu yang luar biasa? Sekarang saya ingin menantang Anda. Ambil ponsel Anda, lihat media sosial. Berapa banyak orang yang menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani? Bepergian, memiliki kebebasan, makmur. Tahukah Anda apa perbedaan antara mereka dan Anda? Mereka memutuskan untuk berpikir berbeda. Mereka memutuskan untuk berhenti mengulangi pola. Mereka mengendalikan pikiran mereka dan mengubah frekuensi mereka. Dan Anda dapat melakukan hal yang sama. Tetapi inilah pertanyaannya. Akankah Anda terus menunggu keajaiban atau akankah Anda memutuskan sekarang? Karena izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia. Tidak ada yang akan muncul untuk menyelamatkan Anda. Perubahan ada di tangan Anda. Dan jika Anda tidak melakukan apapun hari ini, dalam setahun, semuanya akan tetap sama. Dan jauh di lubuk hati, Anda tahu ini. Sekarang jawab saya, apakah Anda ingin menjadi orang lain yang menyerah? Atau apakah Anda ingin menjadi salah satu dari sedikit yang menang? Karena pilihannya hanya milik Anda. Dan itu dimulai sekarang. Poin terpenting yang ingin saya ambil dari sini sederhana dan ampuh. Anda bukanlah korban keadaan. Anda adalah pencipta keadaan tersebut. Segala sesuatu yang Anda alami hari ini adalah hasil dari getaran Anda, keyakinan yang telah Anda terima, citra yang telah Anda simpan dalam pikiran Anda. Dan mulai saat ini Anda memiliki pilihan untuk mengubahnya. Sekarang jangan berhenti di sini. Apa yang akan datang selanjutnya akan membawa Anda ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ini seperti menaiki tangga pertumbuhan pribadi Anda. Setiap langkah membuat Anda 1% lebih baik dari sekarang. Dan 1% sehari mengubah segalanya.
Terima kasih telah hadir untuk meluangkan waktu untuk diri Anda sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Mari kita lanjutkan bersama dalam perjalanan ini karena yang terbaik belum datang. Klik di sini karena sekarang Anda akan memahami sesuatu yang akan membuat semuanya masuk akal. Saya akan menunggu Anda di video berikutnya.